Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bramastio Bontas Prastowo, ME selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Manajemen Operasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Akbar dari Manajemen Reguler D dengan NIM 231104010515. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari salah satu perusahaan manufaktur yaitu PT Toyota. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, di slide pertama itu ada profil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai TMIN merupakan salah satu raksasa manufaktur otomotif terbesar di Indonesia. Nah, bidang usaha utamanya itu berfokus pada perakitan kendaraan utuh atau complementary build up atau CBU serta produksi komponen terurai. Nah, produk penumpang populer yang dihasilkan meliputi yang pertama itu ada Kijang Innova, Genix, Fortuner, Veloz hingga varian ramah lingkungan berbasis hibrida atau hybrid. Nah, TMMIN melayani pasar yang sangat luas, mencakup konsumen domestik hingga pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Nah, selanjutnya itu ada strategi bisnis dan prioritas operasi. Nah, bagaimana Toyota bersaing di pasar otomotif global? Strategi bisnis utama yang diadopsi oleh Toyota adalah diferensiasi berbasis kualitas dan keandalan. Konsumen memilih Toyota bukan karena harganya yang paling murah, melainkan karena reputasi, durabilitas produk yang tangguh dan nilai jual kembali yang stabil. Agar strategi bisnis ini sukses, prioritas operasi TMMIN adalah menetapkan konsep built-in quality. Artinya kualitas harus diciptakan di setiap tahapan proses produksi, bukan hanya saat inspeksi akhir. Contoh nyata adalah sistem Jidoka. Di pabrik Toyota, jika seorang operator mendeteksi adanya kejanggalan atau cacat komponen di stasiun kerjanya, mereka wajib menarik tali andon. Tindakan ini akan menghentikan seluruh lini perakitan pabrik seketika untuk memastikan produk cacat tidak pernah diteruskan ke produksi berikutnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada diagram proses transformasi utama. Nah, proses awal dari input yaitu lembaran baja, blok mesin, baterai litium, sensor elektronik, serta keahlian para tenaga kerja terampil yang disebut Takuni. Input ini kemudian melewati 5 proses transformasi utama. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada stamping, mencetak lembaran baja menjadi panel body. Lalu yang kedua itu ada welding, pengelasan panel menggunakan robot pintar menjadi rangka utuh. Nah, yang ketiga itu ada painting atau pengecatan berlapis pelindung anti karat. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada assembling atau perakitan mesin, transmisi, interior, dan kelistrikan. Lalu yang kelima itu ada quality inspection, yaitu pengujian performa mekanis secara menyeluruh. Nah, proses ini menghasilkan output berupa mobil jadi atau CBU dan komponen ekspor CKD yang siap diserahkan kepada pelanggan melalui jaringan distributor utama. Nah, di sini ada selanjutnya ada analisis aspek operasi terpilih. Dalam analisis ini, operasional yang mendalam, saya berfokus pada 2 aspek, yaitu line operation dan supply chain. Nah, yang pertama itu ada line operation. TMMIN berhasil mengeliminasi pemborosan melalui 2 cara. Yang pertama itu menekan overproduction
dengan menggunakan sistem tarik kartu Kanban serta meminimalkan waiting antar stasiun menggunakan metode Heizunka atau perakitan beban produksi. Lalu yang kedua itu ada aspek supply chain. Nah, Toyota itu menerapkan sistem just in time komponen dari ratusan pemasok lokal. Ya. Dikirim langsung ke pabrik hanya beberapa jam sebelum jadwal perakitan dimulai. Sistem ini memangkas biaya gudang secara drastis, namun memiliki kerentanan yang sangat tinggi jika terjadi gangguan eksternal pada jalur logistik. Nah, next slide-nya itu masalah utama yang ditemukan pada PT Toyota. Nah, walaupun Toyota memiliki sistem operasi yang sangat superior, transisi menuju kendaraan ramah lingkungan memunculkan tantangan baru. Nah, masalah operasional utama yang saya temukan saat ini adalah tingginya waktu tunggu atau inden kendaraan hybrid di tingkat konsumen. Nah, masalah ini adalah ketidakstabilan pasokan komponen inverter daya dan modul manajemen baterai dari pemasok lokal lapis kedua atau tier 2 yang masih berada dalam kurva pembelajaran teknologi baru. Akibatnya terjadi hambatan di lini perakitan kelistrikan pabrik utama. Nah, slide selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan dan parameter keberhasilan. Nah, di sini saya merekomendasikan itu yang pertama itu TMMIN perlu menginisiasi program supply development berupa pendampingan teknologi dan pelatihan intensif bagi insinyur lokal di pabrik pemasok agar kapasitas produksi mereka meningkat. Lalu yang kedua itu menerapkan strategi dual sourcing transisional atau menggunakan lebih dari satu pemasok untuk komponen kritis agar tidak bergantung pada satu sumber. Lalu yang ketiga itu menyediakan sedikit safety stock khusus untuk komponen semikonduktor daya hidrida. Nah, indikator keberhasilan dari rekomendasi yang saya berikan itu dapat menurunkan masa inden mobil hidrida hingga 40% hingga dalam waktu 6 bulan, serta tercapainya tingkat pemenuhan pengiriman dari pemasok hingga di atas sama dengan 98%. Nah, next slide-nya itu, nah lalu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari analisis ini, strategi operasional PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang bertumpu pada Toyota Production System telah terbukti sangat mendukung strategi bisnis diferensiasi kualitas mereka. Kekuatan utama mereka terletak pada efisiensi operation dan budaya Kaizen. Namun untuk memenangkan persaingan di era manufaktur hijau masa depan, Toyota wajib memperkuat integrasi teknologi dan kapasitas rantai pasok lokalnya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi manajemen operasi. Terima kasih.